Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Aziza. Saat ini untuk mata kuliah berbicara, saya akan menyampaikan presentasi untuk kebutuhan UAS. Nah, sebelum saya masuk judul saya mau melempar pertanyaan ke audiens nih, ke teman-teman semua. Coba kalau misalkan teman-teman mendengarkan orang berbicara, membayangkan suatu situasi, bayangin dulu ya, satu situasi, bayangkan ada seseorang yang berbicara. Pertama awal topiknya A, lalu membelok ke topik B, lalu jalan lagi ke topik yang lain. Ya, kita sebagai pendengar itu pasti merasa ini sebenarnya obrolannya mau dibawa kemana sih, kurang lebih seperti itu. Kita kebingungan gitu ya, ya nggak, betul nggak? Itu awalnya fokus di cerita pertama, kita fokus, cerita kedua kok udah masuk ke topik yang lain ya, walaupun perpindahannya lembut, smooth gitu, tapi pindah lagi deh, bingung gitu ya. Kita mulai mikir ini arahnya kemana, ini topik pembicaraannya apa, yang jadi meluas. Nah, itu kenapa saya ambil topik untuk saya bahas pada waktu ini gitu. Karena ada sesuatu hal yang menarik, fenomena di publik seperti itu yang terjadi di masyarakat, di percakapan sehari-hari sebenarnya, tapi ini bisa menjadi polemik nasional seperti itu. Dari situlah saya ambil fenomena yang cukup menarik ini bagi saya dan beberapa orang di sosial media juga. Ini masuknya lebih ke satir karena memang kita mengkritisi ya dari gaya bicara seseorang politikus seperti itu. Jadi yang saya ambil di sini memang judulnya adalah Prabowo Traumatic Speech Disorder. Kurang lebih seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman kalau misalkan saya mention ini memang sudah sering banyak ada di TikTok, ada di Threads dan lain sebagainya. Tapi sebelum teman-teman lanjut, jangan salah paham dulu ya. Untuk yang belum tahu, ini bukan saya ambil materi yang bersifat penyakit psikologi klinis ya, bukan. Tapi ini adalah yang sebelumnya saya jelaskan, ini adalah Prabowo Traumatic Speech Disorder. Ketika Bapak Presiden kita berbicara, ada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi satir ya, yang dikemas menjadi satir seperti itu. Oke, yang ingin saya bedah adalah mengapa sih penyampaian seorang pembicara itu bisa menghasilkan suatu persepsi tersendiri, penafsiran seperti itu. Apalagi kalau yang berbicara itu adalah seorang politikus. Jadi makna yang kita serap, masyarakat serap, perspektif apa yang kita dapat, makna apa yang kita bisa tafsirkan, itu bisa berkembang menjadi apa? Apakah itu baik ataukah ada yang kurang setuju lalu menjadi humorkah atau menjadi satirkah, dan respon ini apakah bergabung menjadi suatu kolektif. Nah, untuk menjawab itu kita perlu mundur dulu sedikit ke pembahasan untuk gaya berbicaranya itu sendiri, karena di sini yang saya bahas adalah pidato, gaya berbicara di dalam pidato. Jadi kita bedah dulu sedikit untuk pidato yang baik dan benarnya itu seperti apa dari sisi ilmunya, keilmuannya, seperti itu ya. Ada di sini itu ada etos, logos, sama pathos. Jadi untuk di pidato sendiri, di dalam berbicara kita menyampaikan sesuatu ide, gagasan, makna dari sesuatu itu. Kita kalau misalkan pidato harus ada ini, etos, logos, pathos. Etos, logos, pathos. Wait, ya.
etos ini di sini artinya siapa yang berbicara dan mengapa audiens harus percaya sama dia. Jadi kita memiliki kredibilitas. Ya, kita paling sering dengar etos ini di mana? Di ranah kerja. Apa gimana kalimatnya? Kalimatnya adalah etos kerjanya yang nomor 1. Seperti itu kredibilitasnya. Jadi bagaimana caranya agar seseorang itu percaya dengan apa yang dia sampaikan, seperti itu. Lalu ada patos, yaitu emosi, sisi emosionalnya. Jadi gimana sih seorang pembicara bisa ngasih, gak cuma ngomong aja, tapi ada sisi emosinya yang masuk ke dalam sana. Jadi ada hubungan emosionalnya antara si penutur, pembicara kepada pendengarnya. Ada emosi yang dibangun, jadi lebih dapat feelnya gitu. Dan yang selanjutnya ada logos, yaitu berkaitan dengan logika, argumen, data, dan juga inti dari pesannya, ada maknanya, seperti itu. Lalu yang berkaitan dengan gaya berbicaranya adalah juga storytelling. Kalau misalkan mungkin yang sempat Bapak Irwan juga mention kemarin, gaya storytelling dari Jamil Azaini ini top gitu ya, karena bahasannya itu intinya banyak. Kalau misalkan kita breakdown itu banyak banget yang bisa kita ambil insight-insightnya. Tapi ketika dia berbicara seperti ngalir aja gitu. That's storytelling. Jadi percakapannya, apa yang disampaikannya mengalir saja seperti bercerita, tapi intinya dapat gitu. Nah, storytelling ini sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Kalau in case sama Jamil Azaini kemarin ya, itu kan kita bisa nangkep banyak banget insight gitu ya dengan storytellingnya dia. Itu kan berarti bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Justru storytelling di sini sangat berguna gitu. Dan untuk pidato sendiri berguna banget. Bergunanya dalam hal apa? Karena manusia lebih sering mengingat cerita, iya nggak? Nah, Jamil Azaini aja begitu padat materinya, ketika di storytelling kan nangkep kita, iya nggak? Gitu. Sebuah cerita tuh kalau misalkan dikumpulkan menjadi suatu informasi yang padat, kita insya Allah gampang mengingatnya. Contoh, gak cuma Jamil Azaini kemarin, misalkan saya kasih range perbedaan gini ya. Kalau misalkan ada yang cerita, ataupun saya yang cerita, teman-teman, kemarin saya bangun tidur itu jam 5 pagi, terus habis itu saya mandi, habis itu saya sarapan, habis itu saya berangkat ke kampus. Oke, itu cerita A. Terus itu kan ya udah bangun jam 5 berangkat. Tapi kalau misalkan saya kombinasikan dengan storytelling, jadi seperti ini. Jam 5 saya sudah bangun kemarin tuh, karena memang kemarin itu saya harus presentasi. Saya sudah nyiapin semua materinya full all out banget. Tapi nih, ketika sampai kampus, saya baru sadar laptop saya ketinggalan. Gimana? Gampang bayanginnya ya, gampang ya. Jadi emang saya bangun pagi, walaupun saya nggak mention jam berapa ya, tapi kan saya bangun pagi, saya ada kegiatan. Anda semua bisa bayangkan dengan mudah, oh dia bangun, dia punya kegiatan, lalu ada hal yang terlewat gitu. Nggak cuman bangun jam segini gitu. Jadi masalahnya itu bukan pada storytellingnya, ada masalah yang muncul ketika storytelling ini begitu dominan sampai ke audiens, itu hilang inti pesannya. Jadi kalau misalkan di pidato
combine nih sama storytelling, bagus. Tapi kalau lebih dominan si storytellingnya, anggaplah kasarnya ngalor ngidul gitu ya, percakapannya jadi meluas, terlalu luas, jadi audiens ini bingung ini arah pembicaraannya kemana, inti pesannya apa gitu. So karena itu saya menggunakan satu kalimat sederhana sih. Jadi storytelling itu memang apa ya, bagus banget buat pidato itu kalau digabung tanpa menghilangkan unsur pidatonya itu. Jadi jangan storytellingnya itu yang lebih besar porsinya, jadi menghilangkan substansi pesannya gitu. Kalau dalam pidato publik apalagi kalau di dalam ranah yang memang betul-betul profesional, nggak usah dipolitisi dulu ya. Kalau misalkan untuk di ranah keluarga oke, kita untuk ini nggak harus profesional banget, tapi untuk di ranah seperti ini, saya presentasi ataupun di pekerjaan dan lain sebagainya yang memang itu benar-benar butuh ruang profesionalisme, itu penting sih untuk membawa pesan atau sesuatu itu dengan lugas ya. Jadi pidato yang dibawakan itu pesannya apa itu tersampaikan dengan jelas seperti itu. Kalau misalkan dari pidato politisi sendiri, mungkin kalau misalkan pidato yang dibawa itu pesannya kebijakan atau kepentingan masyarakat, audiens itu tetap betul apa yang disampaikan, argumennya apa, dan apa sih yang harus saya dengar dari kebijakan-kebijakan ini, dan itu tersampaikan atau enggak gitu. Kalau misalkan itu tersampaikan dengan dibubuhi storytelling, ya itu lebih mungkin masuk ya, karena kita lebih gampang untuk merekayasanya di pikiran kita. Tapi kalau misalkan terlalu banyak storytellingnya, itu ya yang membuat kita kemarin itu terlalu banyak storytellingnya, terlalu banyak bicaranya, cerita-cerita yang tidak seperlunya kita tahu, itu jadi bumerang loh, lebih seperti itu. Jadi mungkin saya mau spill sedikit untuk kemarin itu ada mungkin kalau misalkan ini banyak ya, kalau misalkan yang lebih banyak ceritanya itu kemarin yang agak minggir adalah kalau misalkan lebih banyak ceritanya, misalkan kemarin saya ke Korea bla 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 bla, saya ini, padahal itu sebenarnya hanya cerita tambahan, namun karena itu diangkat di ruang publik, jadi teman-teman itulah yang membuat sedikit polemik, karena ranahnya, tempatnya, waktunya itu berbeda, bukan di percakapan sehari-hari singkat biasa. Itulah yang membuat polemik agak sedikit mencuat gitu. Lalu nah, setelah memahami nih untuk struktur pidatonya sama yang tadi storytellingnya, untuk tambahan ya, untuk bumbu-bumbu tambahan storytelling itu di dalam pidato, kita udah ngerti ya. Kita masuk nih, udah mulai masuk ya ke sesi yang menarik nih, kita ke bagian yang menurut saya ini kenapa saya angkat itu. Kalau dari audiens sendiri kayak gimana? Semoga kita tetap mengkritisi dalam hal yang baik ya, dalam cakupan-cakupan yang sesuai batas, karena dalam komunikasi yang berbicara bukan satu-satunya, manusia juga punya kebutuhannya, audiens pun punya kebutuhannya, pendengar butuh sesuatu dari yang kita bicarakan. Nah, dari sisi pembicara sendiri, seorang pembicara tentu punya apa? Karakter. Itu hanya spesial. Itu hanya di tiap-tiap orang ya. Maksudnya tiap orang pasti punya keunikan sendiri, karakter, gaya komunikasi,
itu masing-masing. Namun dalam fenomena yang saya kaji kali ini, gaya berbicara yang spontan dapat membuat pembicaraan menjadi lebih natural. Garis bawahi ya, kalau sesekali dibubuhi dengan spontanitas, ini menjadikan pidato itu natural, tidak terlalu kaku pada teks, bisa memasukkan pengalaman pribadi atau cerita-cerita lainnya deh. Ya, itu kan masuk ke storytelling itu juga tadi ya. Itu berpindah-pindah dari satu gagasan ke gagasan lain, tapi tidak meluas. Dan sebenarnya dalam situasi tertentu, spontanitas ini dibutuhkan sebenarnya ya, agar lebih suasana lebih cair, suasana lebih ya tidak tegang, pembicara pun terlihat lebih comfort ya. Pembicara tuh lebih ya udah mengalir seperti itu, pembicara lebih terkesan humanis karena spontanitas itu. Tapi nih ya, di sisi lain audiens juga memiliki keterbatasan. Jadi kalau misalkan tadi pembicaranya punya struktur apa yang akan disampaikan, dengan ada spontanitasnya tadi ketika di tengah atau di akhir, ditambahkan dengan kejadian-kejadian yang relate saat ini gitu kan, itu kan spontanitas juga ya. Tapi di sisi lain juga dari sisi audiens pun, ketika mendengarkan seseorang berbicara, otak kita harus melakukan banyak hal sekaligus. Iya Pak ya. Jadi sebagai pendengar, ya penyimak gitu ya, kita harus mendengar, kita harus memahami, kita harus menghubungkan informasi, korelasi itu. Jadi ketika pembicara mengatakan A, B, C, kita menangkap, mendengar, menangkap, memahami, dan mengkorelasikan itu antara A ke B ke C. Itu apakah ada keterkaitannya, seperti itu. Lalu ketika udah dikorelasikan seperti ini, kita kan harus mengingat apakah yang disampaikan kebijakan tersebut berimbas dengan A, B, C, D, E, apakah ada kebaikan di balik A, B, C, D, E, seperti itu. Dan kita akan mengingat itu ketika kita akan melakukan hal tersebut, seperti itu. Jadi kan kita mengingat, kita menyimpulkan nanti bakalan jadi seperti apa ya gitu. So sebenarnya pembicaraan ini mau mengajak apa sih gitu. Nah, ketika kalau misalkan nih di sini ada namanya, kalau misalkan pembicaranya terlalu dibilangnya tuh ya yang saya bilang tadi, ngalor ngidul antara A langsung ke C, ke J, tapi ke B lagi, tidak struktural. Audiens karena tidak punya struktur apa yang ingin disampaikan, hanya mendengar, menjadi kepecah-pecah ya fokusnya ya. Jadi ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih arah bicaranya, topiknya kemana sih gitu kan. Jadi itu sudah gitu bingung. Inilah yang disebut communication gap. Gaya bicara pembicara mungkin terasa natural bagi pembicara itu sendiri. Jadi ketika katakanlah saya mengatakan A, lalu B, lalu C, lalu tiba-tiba saya loncat ke Z, bagi saya itu fine-fine aja, oke-oke aja, karena saya sudah ngerti apa yang mau saya sampaikan, karena saya udah tahu mappingnya seperti apa. Untuk pendengar yang belum tahu apa yang mau disampaikan, yang jadi bingung, atau ya ini gimana sih caranya, ngertiinnya gimana sih, seperti itu. Itulah gapnya antara audiens dengan pembicara, ada gap. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu kan gagasan ya, lalu kita sampaikan melalui bicara kita, apakah ini sampai transfer dengan baik ke audiens. Kalau misalkan tertransfer dengan baik,
itu oke. Tapi kalau misalkan terlalu banyak pos-posnya, belok-beloknya, itu kan jadi tertransfernya jadi banyak, pos-posnya jadi bingung, dan itu tidak tertransfer dengan baik. Itu kan yang dikatakan gap, ada gapnya gitu. Atau dengan mudahnya mungkin di analoginya gini, kalau ada yang nanya arah jalan, misalkan saya mau ke warung A, bang mau ke warung ini, lewatnya mana? Lurus depan, belok kiri, terus kalau misalkan ada gang kecil ya udah masuk, gampang. Tapi kalau dijelasinnya kayak gini, oh iya lurus aja, belok kiri, di situ tuh ada nasi uduk enak, waktu itu saya pernah makan di situ. Nah terus udah gitu kalau misalkan ada dari nasi uduk situ, rumah Bu ini, Bu A, nggak jauh dari situ. Nah, saya nggak dapat dong informasi apa yang saya tanya. Jadi warung A ini ada di mana? Hanya si penutur aja, si pembicara aja yang tahu, karena dia sudah tahu mappingnya, dia sudah tahu apa yang dia bicarakan, dia sudah tahu apa yang pernah dia lakukan, ingat, dan itu hanya dia gitu. Jadi ini informasinya tidak tertransfer dengan baik, udah bukan deep lagi kalau yang ini sebenarnya ya, cuma karena di sini contohnya seperti itu gitu. Nah itu kan menjadi contoh sederhana ya. Nah kalau misalkan udah seperti itu, strukturnya tidak dipahami dengan baik, kita kebingungan, kita kewalahan dengan apa yang disampaikan. Oke, kalau misalkan nanya alamat, oke sampai situ aja, kita nggak ngerti, ya udah cukup. Tapi kalau misalkan di pidato, kita kan duduk sebagai audiens, katakanlah pidatonya 1 jam, kita capek ya kalau misalkan mendengar 1 jam pembicaraan tapi nggak ada intinya, hanya cerita-cerita yang mungkin kalau misalkan cerita inspiratif ya oke. Tapi kalau misalkan memang ceritanya yang dari A pindah ke B, ke C, ke J langsung, siapa yang tahan, siapa yang bisa mendengar itu? Ya mungkin kalau misalkan ada beberapa orang yang suka mendengarkan ya, tapi ketika struktur pesan tidak linier dan informasinya terlalu banyak, cerita-cerita itu malah mendominasi, audiens juga bisa menjadi pusing. Ini namanya cognitive load gitu, yang lebih tinggi. Jadi dalam konteks presentasi ini kita bisa melihatnya sebagai apa ya, listener fatigue. Jadi ketika udah tadi yang disampaikan kita bingung, ada gapnya, terus udah gitu kita jadi loading, ini cernanya gimana ya, apa sih yang harus kita cerna duluan, prioritasnya apa yang harus kita cerna, atau ini kita ngegabungnya korelasinya antara A, B, C, D, E itu benar nggak. Kita jadi lelah dalam berpikir gitu, jadi kelelahan mengikuti prosesnya, apa yang disampaikan pesannya kita mengkorelasikannya, dan itu A, B, C, D, E, lelah memprosesnya kita. Jadi bukan pembicaraannya yang tidak boleh spontan ya, dan ditambah-tambah dengan storytelling, tapi kalau lebih banyak porsinya mendominasi, itu membuat audiens pun lelah, capek, seperti itu. Jadi kalau misalkan spontanitas itu memang tetap dibutuhkan ya, tapi diingat lagi. Jadi porsinya gini, kalau misalkan pidato katakanlah 1 full, lalu ditambahkan dengan storytelling ya 1/4 aja, lalu ada spontanitasnya, jangan melebihi dari storytellingnya juga gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya juga menarik, karena di fenomena ini nih, PTSD ini,
ketika komunikasi antara pembicara dan audiens tidak berjalan sebagai mestinya. Nah, gitu. Jadi saya boleh simpulkan, belum simpulan akhir ya, untuk di tadi karakteristik untuk pidato itu harus dengan 3 tadi, etos, logos, pathos. Kalau sudah itu ditambah dengan storytelling agar lebih hadir suasananya, lebih hidup suasananya ya. Atau kalau misalkan mau ditambah dengan spontanitas juga it's okay, boleh seperti itu agar suasana tidak kaku seperti itu, dan mungkin audiens pun bisa menangkap hal-hal lebih mudah lagi, mencerna lebih mudah lagi untuk di masalah yang saya ambil ini, yang saya angkat ini adalah kebanyakan di masyarakat ini bukan dari sisi saya saja, saya ambilnya karena ini sudah menjadi satir nasional, polemik nasional. Jadi ini adalah apa ya, keresahan bersama ya. Jadi ketika Bapak Presiden itu berpidato, yang kita sayangkan adalah isinya sudah baik, isinya sudah penyampaiannya sudah baik, cuma ada beberapa hal yang sepertinya ini porsinya menjadi timpang antara hal profesional apa yang ingin disampaikan dari sisi pejabat-pejabat kepada masyarakat, hal-hal apa yang harus disampaikan menjadi fokusnya menjadi mengecil daripada yang harus disampaikannya, seperti itu. Jadi misalkan yang harus disampaikannya satu, tapi karena terlalu banyak berceritanya, itu menjadi ceritanya ini lebih mendominasi itu, karena cerita itu kan beberapa ada yang didasarkan memang pengalaman pribadi, fakta dan data, namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang memang kurang didukung oleh fakta, data, dan pengalaman. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa hal seperti setelah selesai pidato ada berbagai klarifikasi yang muncul, yang timbul. Berarti kan itu patut dipertanyakan untuk fakta dan datanya itu. Kenapa bisa sampai naik fakta dan data tersebut kalau belum divalidasi sampai hadir setelah pidato itu naik untuk klarifikasi. Jadi kan jadi pertanyaan publik begitu. Dan pertanyaan publik ini kan bukan hanya 1-2. Jadi audiens ini dalam kepalanya berpikir, apakah hanya saya yang berpikir demikian? Di-uplah ke sosial media, lalu banyak orang lain yang berpikiran yang sama juga. Jadilah ini polemik nasional, keresahan nasional dengan dengan satir seperti itu. Dalam komunikasi politik sendiri, ada konsekuensinya ya. Sebenarnya itu tidak hanya dari komunikasi politik, dari lingkup kecil pun komunikasi keluarga, katakanlah seperti itu, semuanya memiliki potensi untuk hadir antara pro dan kontra, lalu konsekuensi yang hadir setelah pembicaraan tersebut hadir seperti apa, itu pasti semuanya ada konsekuensinya seperti itu. Di ranah politik sendiri, konsekuensi tentu jauh lebih besar ya, karena memang mencakup cakupannya yang lebih luas. Kan yang dibicarakan pun bukan sekedar ketemu di mana, mau makan apa, itu lebih luas lagi, berkaitan dengan kebijakan, program pemerintah, atau masyarakat memahami seorang pemimpin ini seperti apa. Ketika pesan yang disampaikan dirasakan kurang jelas, tidak sesuai ekspektasi audiens atau kita masyarakat, muncullah apa yang dinamakan communication noise ya. Banyak banget
noise-nya seperti itu. Jadi noise inilah yang membentuk satir. Menariknya lagi, masyarakat Indonesia punya satu mekanisme sosial yang sangat khas banget gitu ya. Seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya, itu dari mungkin keresahan pribadi di-up ke media sosial, lalu ternyata banyak juga orang-orang yang sama, orang-orang yang oh iya kayaknya saya juga mikir demikian deh gitu. Dan untuk merespon itu dari noise yang ada di kepala kita, terus diangkat ke publik gitu ya, diangkat ke sosial media, lalu banyak orang juga yang merasakan hal yang sama, itu menjadi polemik nasional gitu ya. Polemik nasional ini pasti kan orang-orang lain juga oh iya saya sama. Dengan kesamaan ini respon dari masing-masing masyarakat itu menyatu dan menjadi gabungan ya. Dan ini sesuatu yang kalau misalkan Gen Z sekarang merespon untuk sesuatu hal itu biasanya lebih dikaitkan dengan ini ya, dengan jenaka, dengan bercanda seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya dianggap absurd, cuma ya memang meresahkan seperti itu ya. Jadi ini digiring ke opini satir, dikemas dalam bentuk satir gitu, dijadikan meme, dijadikan bahan bercanda, dijadikan satir seperti itu. Tidak hanya ini aja, yang mungkin kemarin kita juga tahu ada namanya MBG, jingle MBG seperti itu. Itu kan karena sebuah keresahan tapi diolah, dikemas dengan meme atau satir, jadilah seperti itu lagu MBG itu. Dan salah satu bentuk satir yang terjadi untuk merespon dari hal-hal atau gaya-gaya bicara yang dilakukan Bapak Presiden kita itu dikenal sebagai ini namanya Prabowo Traumatic Speech Disorder seperti itu. Karena di beberapa hal setelah selesai pidato muncul berbagai klarifikasi, konfirmasi dan lain sebagainya yang kita mempertanyakan keabsahan dari validasi dari data dan fakta yang diangkat ke dalam naskah pidato tersebut seperti itu. Dan jadi ya di beberapa sosial media pasti ada yang paham juga, ada beberapa komentar-komentar yang jangan dikasih mic gitu. Tapi ya balik lagi, masih ada hal baik yang bisa kita tangkap dari sana. Mungkin ya memang di porsi storytellingnya saja memang yang dilebihkan ya. Sekali lagi, ini bukan diagnosa psikologis, ini hanya bentuk humor dan kritik sosial yang hadir di masyarakat sebagai respon atas sebuah keresahan seperti itu. Dengan kata lain, masyarakat mengambil juga pengalaman komunikasi yang mereka rasakan, lalu diolah secara bersama, kolektif ya, karena tidak hanya satu individu saja. Kalau satu individu saja kan hanya kayaknya ini mengkritisi sekali, tapi ini terjadi di banyak lapisan halayak, jadi simbol bersama. Dan dari sinilah konsep manusia sebagai makhluk sosial terlihat. Jadi ketika satu orang merasa, satu orang lain ikut merasa juga, saya kurang paham sama pidatonya, oh saya juga bukan gak paham, tapi kita nggak bisa korelasiin antara poin A, poin B, poin C. Oh ternyata poinnya ketukar-tukar seperti itu. Lalu ketika untuk merespon itu jadilah meme dan lain sebagainya gitu. Nah, dari seluruh pembahasan ini saya ingin mengingatkan kembali
kepada semua audiens yang menonton di sini bahwa ini hanya mengkritisi untuk gaya bicaranya ya, seperti itu. Untuk ini gaya bicaranya saja yang kita kritisi ya. Jadi ada beberapa, tidak semua ya, tidak semua, hanya di beberapa case saja. Ada yang memang untuk naskahnya mungkin beliau super excited, super ini ya, super merasa senang dengan pencapaian dan lain sebagainya. Jadi kisah-kisahnya lebih banyak daripada inti poin yang disampaikan seharusnya di dalam pidato itu sendiri. Itu. Jadi apakah storytelling itu buruk? No, enggak. Apakah pembicara harus selalu berbicara seperti membaca teks kaku banget? Jangan, tidak. Lalu masalahnya adalah keseimbangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu kalau misalkan pidato ya memang naskahnya kita sesuaikan dengan naskahnya. Mungkin ada improv ya, salah satu storytellingnya kita tambahkan sebagian, atau spontanitasnya, improvnya sebagian, sedikit saja, seperti itu. Tidak menghilangkan poin utama yang harus disampaikan di dalam pidato itu sendiri. Jadi pidato itu memang fungsinya untuk memberikan informasi. Jadi apa yang ada di suatu gagasan, baik itu dari diri sendiri ataukah memang kita yang ditunjuk untuk mengatakan informasi tersebut, menyampaikan informasi tersebut, yang ditunjuk menjadi representasi mereka. Nah, kita katakanlah sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Gagasannya apa? Informatif. Fungsinya adalah memberikan informasi informatif. Itu. Lalu kita juga membangun keyakinan. Kita tidak hanya memberikan informasi detail saja, A, B, C, D, E. Tidak, tapi kita harus seimbangkan juga dengan apa yang ada di masyarakat. Keyakinannya dibangun memang dengan apa? Dengan storytelling itu tadi. Lalu instruktif, memberikan arahan, seperti itu. Jadi memang esensinya dari pidato itu sendiri adalah memberikan informasi. Dari siapa? Dari yang mau disampaikan gagasannya, informasi apa. Lalu persuasif, yang membuat di dalamnya itu apa yang kita sampaikan itu, gagasan yang disampaikan itu diyakini, lalu bisa diikuti karena kita menyampaikannya secara instruktif, seperti itu. Jadi ketiga fungsi ini, pidato itu menyampaikan sesuatu dengan gaya, dengan macam-macam gayanya. Bisa ditambah dengan storytelling, oke, baik. Spontanitas, improv, oke, boleh. Gitu, tapi tidak menghilangkan core message, inti makna dari apa yang mau disampaikan, gagasannya apa. Jangan terkecoh seperti itu. Karena sehebat apapun yang kita sampaikan, yang kita ceritakan, sekuat apapun emosinya, sevalid apapun datanya, kalau audiens pulang tanpa memahami apa yang kita sampaikan, pesan apa yang ada di dalam pidato itu, berarti komunikasi yang disampaikan, gaya bicara kita patut dipertanyakan. Komunikasi kita belum selesai itu. Jadi saya ingin menutup menutup presentasi kali ini dengan sebuah kalimat ya. Berbicara bukan sekedar menyampaikan kata-kata, bukan ya. Ngomong aja nggak ada intinya ya, itu bukan berbicara. Melainkan memastikan inti pesan yang disampaikan itu hadir, masuk ke dalam diri seorang pendengar. Karena pada akhirnya dalam komunikasi publik ya, kita tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, tapi juga perlu memikirkan bagaimana pesan itu diterima oleh orang lain.
gitu. Jadi nggak cuma ngomong aja, tapi pesan itu sampai atau enggak, diterima atau enggak, dan masuk atau enggak, diterapkan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada waktu ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.